few moments later. Ya, Fauji Akbar. Itulah sapaan yang sering kali dipakai di dalam sebuah organisasi kan gitu ya. Tapi di sini saya bebas mau manggil Pak Uji, Kang Uji, Dulur Uji ataupun yang lainnya. Yang jelas di sini kita akan melakukan dialog yang sangat interaktif, membicarakan berbagai fenomena gitu Pak Uji. Nah, berarti saya barusan nyebut Pak Uji, jadi saya harus konsisten dengan bahasa Pak Uji gitu. Boleh kira-kira? Oke, siap. Oke, Siap, Pak. siap. Bahasa familiar begitu ya. Jadi kenapa hari ini kami dari Demo mengundang narasumber ini Fauji Akbar ini salah satu sosok yang sangat luar biasa gitu loh. Keren. Karena ini bisa jadi daya tarik tersendiri gitu. Jadi Auji tadi Auji Pak Uji tadi saya nyebutnya ya, Pak Uji. Tapi mending A aja deh. Mending A aja Biar karena masih muda. Iya, Oke, masih muda. siap. Uji, hari ini katanya sudah melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih pendidikan selanjutnya itu di Pascasarjana. Betul Pak Uji? Iya, betul banget. Di mana itu kira-kira? Di Unpad. Unpad, siap. Universitas Pajajaran. Pajajaran. Universitas Pajajaran. Yang konon katanya kalau misalkan mau masuk kampus Unpad itu sangatlah sulit. Apakah itu betul atau mitos gitu Pak Uji? Untung-untungan sebenarnya sih. Untung-untungan. Jadi ada yang bilang susah, iya emang beda. Ya mungkin rata-rata sebenarnya perguruan tinggi negeri mungkin pada begitu ya. Jadi susah-susah gampang. Cuman kalau kitanya bener-bener mah tahu triknya gitu kayaknya bisa. Tapi Unpad nggak butuh mahasiswa yang miskin begitu, betul? Itu betul. Betul sekali. Buat saya gitu. Itu Oh, betul. yang berarti rata-rata mahasiswa di Unpad itu elit semua gitu? Enggak, saya gak elit sebenarnya. karena pada awalnya masuk Pasca kan S1-nya nggak di Unpad kan. Di mana itu? S1-nya di Di UIN. Bandung. Nah, masuk ke Unpad gitu kan. Di Pasca. Nah, itu lumayan kena shock kultur itu. Lumayan kena shock kultur karena waktu di UIN itu udah sama teman-temannya juga kebanyakannya orang-orang yang aktif gitu Ya. kan. Nah, sekarang jumlah orang-orang yang aktif dengan yang biasa aja gitu, yang cuma menempuh kuliah itu dengan standar biasa, itu lebih banyak yang biasanya. Itu orang-orang aktivisnya sedikit. Jadi kena shock kultur dan budayanya itu beda jauh. Aktif tanda kutip aktif di mana itu kira-kira? Banyak. Ada yang dulunya aktif di Intra. Teman-teman saya banyak. Ada yang aktif di Intra, yang di sekelas di Pasca nih, yang aktif di Intra. Terus yang aktif di organ ekstra juga ada. Nah, tapi jumlah itu lebih banyak mahasiswa biasanya gitu. Dan mahasiswa yang cukup berada lah. Teman-teman saya cukup berada. Oke, itu tadi sedikit banyaknya hal yang disampaikan terkait banyaknya mitos-mitos yang beredar dan ternyata itu bukan mitos. Pada akhirnya itu berbicara perihal fakta bahwa Unpad itu diisi oleh orang-orang elit kan begitu. Iya. Elit secara finansial, elit secara intelektual kan begitu. Ya, itu juga relatif. Itu relatif. Berarti itulah kira-kira ya para teman-teman Demok yang sering kali menonton. Nah, ini Pak Uji, saya itu sempat stalking Instagram, stalking yang lainnya bahwasanya Uji ini adalah seorang penulis begitu ya? Iya, betul, lumayan. Penulis, betul ya? Katanya punya sebuah karya tuh. Iya. Etalase. Iya, itu. nama. Itu buku, judul buku. Saya Judul nulis buku buku Etalase. tahun 2019. Isinya kira-kira itu banyak menceritakan apa itu, Auji? Nah, sebenarnya kalau ngobrolin etalase itu jadi disebut masterpiece sih enggak. Jadi kalau saya secara pribadi di dalam berproses gitu, selalu pengen punya progres di tiap tahun. Nah, kebetulan di tahun 2019 bingung nih, ingin buat apa di 2019. Nah, akhirnya ada satu yang belum terwujud yaitu nulis buku. Akhirnya kepikiran lah nulis buku gitu. Isinya mah ya bukan buku-buku yang keras lah, isinya menye-menye sebenarnya. Enggak kayak gini Das Kapital. Wah, enggak. Mudah-mudahan saya bisa bikin buku begini. Enggak begini, jauh enggak begini. Bukunya biasa aja. Jadi saya sempat sih
Itu baca beda jauh. beda jauh, Jauh. serius. Saya juga sempet baca dari, tulisan yang pernah dikirim ke Mojok tuh. Oh ya. Yang Mojok, terus yang Tirto, gak tahu Mojok, gak tahu Tirto, saya lupa. Kalau Tirto belum, ada di Mojok. Di Mojok Terus ada di apa namanya, kolumnis, terus Media kolumnis, Indonesia. itu kan lebih Pinter banyak politik. pinter politik. Maksudnya tulisan-tulisannya itu kan keras gitu, beda dengan apa yang dituliskan di buku yang Iya. sudah diterbitkan. Iya. Jadi, aduh, kayaknya ini akan lebih seru lagi kalau misalkan menulis buku terkait, opini kritik terhadap, pemerintah Oh iya, misalkan. mudah-mudahan. Ada rencana nulis kayak gitu, Heeh. mengumpulkan apa Hasil riset namanya, misalkan. kayak gitu hasil riset, pengamatan, analisis kan ingin dituangkan jadi buku Iya. sementara. Tapi ada sebenarnya kalau rencana nulis kelanjutan itu ada satu buku yang menceritakan soal pengalaman pribadi. Nah, kalau etalase itu bukan pengalaman pribadi, kalau pengen tahu. Jadi, beberapa penulis yang menginfluence saya buat nulis itu ada Iya. beberapa. Ada banyak dari penulis yang populis, sampai ada Pram kan. Pram salah satu juga orang yang memotivasi saya buat nulis gitu, lewat karya-karyanya. Nah, etalase itu lebih kalau ngiblat mah yang ngiblatnya Iya. kemana nih? Nah, ngiblatnya itu ke Pirsa kalau Besari? enggak Oh, kirain. ngiblatnya ke Boy Chandra sama Wiranagara Oh, iya. gitu. Cara penulisannya terus pengantaran katanya ngiblatnya ke sana, kedua orang itu. Makanya melonya melo banget kan. Iya. Kayak Jadi gitu. di tulisan-tulisan tersebut itu kan, saya juga sih seneng juga gitu buku-buku yang isinya itu romance gitu, jadi membuat suatu ketenangan lah, selain daripada baca buku-buku yang sangat keras gitu, Das Butuh Kapital. pelarian sedikit. Nah, jadi nulis tuh sebenarnya buat saya awalnya itu terapi. Jadi kan karena sok mikir Iya gitu iya iya. tahu mikir bacaan buku anu kalari gitu tah. Jadi butuh pelampiasan yang agak ringan nih gimana nulisnya ke hal-hal yang melo-melo yang romance gitu. Ditambah juga saya tuh, lebih pengen trigger diri sendiri gitu. Karenanya ada beberapa penulis yang bilang bahwa ketika banyak netizen Iya. yang bilang ke mereka bahwa, "Apaan nulis melo-melo mulu, menye-menye mulu, gampang." Nah, ada satu penulis yang bilang bahwa, "Kalau memang nulis romance itu gampang, tulis aja sendiri." Iya. Nah, ternyata pas ngorek-ngorek pengalaman pribadi susah gitu akhirnya etalase itu lebih dari 70%-nya itu terinspirasi dari, anime dan dari lagu. Oh, iya. Diserap sama saya diterjemahkan Dijadikan gaya sebuah sendiri. Nah, Nah, gitu. terus gini Auji, eee, yang suka bertanya kepada saya itu lumayan cukup banyak, "Kang, bagaimana sih supaya saya bisa nulis?" Jauh-jauh lah berbicara harus menerbitkan sebuah buku begitu, Pak Uji. Karena kadang orang untuk menulis sekalipun itu susah gitu. Padahal kan menurut Pramoedya Anantatur itu adalah menulis adalah bekerja untuk keabadian kan gitu. Nah, hari ini masih banyak baik itu mahasiswa ataupun pemuda berkaryanya itu hanya lewat, lisan saja, belum kepada ruang-ruang tulisan begitu. Jadi, apa yang dibicarakan itu kadang hanya menjadi ruang-ruang sampah dalam pembicaraan saja Iya gitu. iya. Jadi belum ada, bentuk realnya gitu. Iya. Termasuk ya saya pribadi kan gitu, saya mengakui bahwa saya hanya mampu bisa berdialektik dalam hal pembicaraan, belum kepada ruang-ruang, penulisan. Ya sekalipun misalkan ada lah, Ada bagus tulisan ini saya bagus. pernah beberapa menulis tapi ya gayanya gaya-gaya memalukan lah kan gitu. Enggak. Jadi tapi itu dijadikan sebuah, perjalanan kehidupan saya selama jadi mahasiswa dan hari ini alhamdulillah masih jadi mahasiswa gitu, Pak Uji. Iya iya. Keren Eee, keren. keren dari mananya? Ketika udah punya karya. Jadi Pasti punya ke depannya. iya, Didorong lah. mudah-mudahan lah, mudah-mudahan harus didorong gitu. Karena saya juga ingin punya sebuah karya dalam bentuk buku gitu, Pak Uji. Nah, mungkin di sini Pak Uji mampu menyampaikan ataupun memberikan motivasi kepada, teman-teman mahasiswa ataupun para penonton yang memang, eee, menginginkan dirinya itu memiliki sebuah karya minimal dalam bentuk tulisan gitu loh. Kira-kira itu tips, trik, ataupun and triknya seperti apa sih kira-kira, Pak Uji? Oke. Nah, ini seru nih. Jadi, kita tuh kadang sering nggak sadar gitu Den, bahwa kita tuh kan sekolah dari SD kan, kalau kadang ya ada yang dari TK juga.
Nah, kita tuh udah bisa nulis dari kecil gitu. Hmm. Cuman sayangnya, eee, apa namanya, output tulisan kita itu gitu-gitu aja. Jadi kadang ketika jadi mahasiswa, paling keren nulis itu buat UAS atau enggak buat UTS, Ya ya segitu ya. kan, enggak lebih. Paling bagi beberapa orang, mungkin kebanyakan cewek nulis-nulis, diary-nya kan gitu. Kalau cowok kan jarang banget, mungkin nggak Jarang-jarang ada, serius. jarang banget Kalau itu cowok jarang. cowok yang kayak begitu. Nah, sebenarnya kita tuh kemampuan nulis udah ada, udah bisa nulis, Iya. tinggal cari bahannya. Nah, makanya ada yang bilang bahwa penulis itu seorang pembaca pasti, Iya. karena membutuhkan, apa namanya, bahan Hmm. ketika nulis. Kalau mentok, harus cari bahan lagi. Nah, salah satu syarat kalau menurut saya buat nulis itu ya baca, mau gak mau. Kita kalau mau nulis, apa namanya, romance nih, gitu sekalipun kita punya pengalaman romance yang lumayan menarik misalkan, tapi kita kurang pembendaharaan katanya, mentok pasti. Nah, Hmm. makanya harus baca buku yang romance juga, misalkan buat referensi. Nah, kayak gitu, buat studi literatur lah, Iya iya kayak gitu. iya. Wah, ini kata-katanya bagusnya gimana, bla bla bla, buat ngumpulin bahan-bahannya. Percuma kayak misalkan kita bisa masak, tapi nggak ada bahan masakan Iya, juga betul bingung. betul. Nah, kita bisa nulis, udah bisa dari kecil, tapi nggak punya bahan yang mau ditulisnya. Hmm. Sehingga bahan-bahan itu harus dicari lewat baca buku. Itu adalah mutlak, itu syarat mutlak baca buku itu buat orang-orang yang mau nulis gitu. Dan nggak bisa apa namanya, nggak bisa ditolerir, Iya. nggak ada jalan tol buat ngelewatin baca buku. Atau boleh nggak, baca misalkan, baca fenomena, baca wacana gitu. Nah, itu Nah, itu kan sering jadi sering sering tuh, sering kali muncul, serius itu. saya mah nggak baca buku, saya mah bacanya Bacanya fenomena, fenomena, kan saya gitu nggak ya. baca teks, tapi saya bacanya konteks, kan gitu. Nah, Nah, dengan pedenya gitu orang-orang seperti itu tuh. iya iya, itu lucu sih sebenarnya. Jadi gimana ya, kita oke, jadi seolah membaca, padahal Hmm. kita cuma lihat doang gitu. Nah, ketika ngelihat, fenomena, konteks itu kan memerlukan pisau Iya. analisa. Itu dari bahan bacaan, tetap balik lagi Hmm. ke situ, tetap dari apa yang kita baca, apa yang kita diskusikan dulu. Nah gitu, makanya nggak ada jalan pintas ketika itu. Tapi boleh nggak baca apa namanya, baca wacana, baca konteks, baca Iya. fenomena aja, ya bisa-bisa aja sebenarnya. Mhm mhm. Apalagi kalau kita udah baca buku terus diliatin fenomena, itu lebih keren sebenarnya. Oh, Jadi, cara pandang kita lebih tajam gitu. mmm, Saya buat nulis buku etalase juga sehari, cara pandang kita lebih tajam gitu. mhm, Saya buat nulis buku etalase juga sehari pernah namatin 6 novel 6 gitu, novel heeh, dalam sehari itu? dalam sehari, Karena kan ada beberapa novel lah katakanlah heeh, dalam satu kemasan buku etalase tersebut. Tapi iya, sebelum nanti ke sana, ada satu hal yang, ingin, disikapi begitu. Tadi salah satu pernyataan bahwa, eee, pertama seberapa pentingkah kita membaca, lalu kemudian, menyikapi permasalahan-permasalahan yang sering kali muncul baik itu di kalangan mahasiswa atau bahkan di kalangan para kaum-kaum muda. Karena, apa, dari hal tersebut itu kan seringkali ditakutkan nanti memberikan pandangan-pandangan yang memang, liar dan lain gitu. Contohnya iya, gini, saya nggak suka baca buku, saya nggak suka diskusi, yang saya suka adalah saya melakukan pekerjaan-pekerjaan kan, iya ataupun iya, saya lebih kepada ketika bekerja hayu gitu, ketika heeh, baca buku saya nggak mau gitu. iya, Nah, padahal kan mahasiswa itu sangat dianjurkan ataupun heeh, baca buku ini menjadi salah satu modal awal kan gitu, di mana ketika apa yang dia ucapkan dan apa yang dia lakukan itu sinkron gitu, iya Fauzi. iya, bener. Dan tadi dari pentingnya membaca, lalu kemudian apa yang saya utarakan barusan itu, menurut Fauzi gimana itu? Itu bener banget. Jadi kadang, sebenarnya nggak semua mahasiswa, tapi kebanyakan mahasiswa itu, dia tuh sehari-hari bergumul dengan buku gitu. Mmm, Iwan Fals juga bilang kan 4 tahun bergumul dengan buku kan gitu ya. Tapi dia menyangkal, apa namanya, senjata aslinya dia sendiri gitu. Nah itu makanya aneh, pelajar iya, kan, intelektual apalagi dan lain sebagainya, apalagi mahasiswa. Cukup ironi kalau misalkan banyak alasan buat baca buku gitu. Ya misalkan saya kalau baca ngantuk, saya kalau baca nah, nggak apa-apa yang penting baca gitu. Sebelum nyampe ke tahap kita bisa namatin satu buku satu hari, misalkan yang ringan-ringan, mmm, ya kita mulai dari beberapa halaman mungkin, sampai beberapa paragraf cuman lebar kan. Masa kita bisa baca story WA mantengin 2 jam, atau Instagram kuat,
feed gitu kan kuat, masa iya kita buku enggak gitu. Mmm, Sebenarnya kita tinggal pindahin objeknya doang yang asalnya gadget? gadget gitu. Nah, pindah ke buku itu doang. Cuman ya resikonya buku ada mikir-mikirnya Mmm, sedikit, beda sama lihat di story WA misalkan ada yang nulis, mmm. yang jatuhnya bukan mikir, tapi kesindir kan. Iya, betul Malah jadi betul. toksik kan, Iya iya mending iya. baca buku daripada harus ngerasain ketoksikan status-status temen kan. Mmm, Wah mhm mhm, betul ini betul. kayak ke saya ini kayak ke saya, jadi gitu, jadi jelek. Jadi banyak gini, kan kalau misalkan kita, apa, menuangkan apa yang hasil, kita baca dari buku terus ke status WA, jadi kan, tafsirannya itu multi kan gitu. Iya iya, Kadang orang suka kesindir begitu ya, apakah ini maksudnya ke saya atau gimana. Nah, mungkin itu jadi salah satu faktor di mana ketika kita, jarang ataupun tidak sama sekali suka baca buku, ketika baca status-status orang lain itu kita mudah apa ya, maksudnya tuh ke-trigger, gitu gampang ta, ke-trigger. gampang ke-trigger gitu ta. Nah, kadang orang yang suka ataupun orang yang memang, rajin baca buku sekalipun ketika lihat status orang itu kan kadang suka bertanya-tanya, tapi Iya, kita meng-cross check apa yang dia utarakan ini dari mana nih heeh, referensinya kan gitu. Nah, jadi pada akhirnya kan kita tidak mudah, menjustifikasi orang lain dengan pandangan liar kita secara pribadi tanpa mhm, adanya dasar argumentasi yang jelas iya, begitu. ada filter lah gitu. Mmm, nah terus gini, apa, mengenai tadi perihal, baca buku. Hari ini kan buku-buku itu ada yang bajakan, Iya terus banyak buku yang memang beralih kepada gadget, dalam arti iya sudah dalam bentuk PDF. iya iya iya, Nah, maksudnya kan saya pernah dengar dari salah seorang yang, menyebutkan bahwa ketika kita ingin menghargai seorang penulis buku, maka belilah buku yang orinya gitu, dan hari ini banyak banyak buku bajakan yang kayak gitu, itu gimana tuh, Kak? Banyak buku bajakan yang memang itu harganya murah, mhm, terus pindah jadi PDF begitu iya, misalnya. Nah itu itu gimana tuh? Kalau misalkan karya Auji nih, karya Auji, ada yang ngebajak, iya, terus setelah dibajak, banyak PDF-nya juga, gimana tuh, heeh. Kak? Nah, Dari seorang penulis lah, karena ya bisa dikatakan hari ini Auji seorang penulis gitu loh. iya, jadi ya meskipun teman-teman saya penulisnya penulis lokalan aja gitu, tapi ya lumayan ada gambaran sedikit lah. Mmm, Jadi soal bajak-membajak gitu. Dan itu sempat ramai juga, apa namanya, di kalangan para penulis gitu kan, soal banyak yang alat buat nge-PDF-in buku jadi mhm, cepat banget kan, itu lumayan ramai. Nah, soal misalkan buku saya dibajak gimana, kalau saya secara pribadi ini yang sekarang, yang etalase dibajak gimana, sebenarnya menyayangkan karena sebenarnya gini loh, yang bikin kenapa para penulis itu geram dengan mhm, pembajakan buku, royalti penulis itu sedikit, sangat sedikit dari satu buku gitu. Ada yang 15% mungkin, ada yang 10% gitu, dari misalkan, harga buku misalkan 50.000, nah kita cuma dapat 10% mhm, misalkan gitu kan. Nah itu sangat kecil gitu, apalagi kalau misalkan penulisnya penulis-penulis yang masih lokal gitu, belum nasional. Udah dibajak bukunya, wah mati udah, mmm, dia udah pasti mati, ya karena penulis juga, eee, punya kehidupan ya, maksudnya saya ngelihat para penulis yang sudah besar gitu, iya tetap mereka juga punya keinginan untuk para pembacanya membeli yang asli aja daripada harus beli yang bajakan iya, kan gitu. Karena itu salah satu bentuk support mereka kan gitu, kalau misalkan di YouTube itu mensupport dengan nggak skip iklan, subscribe dan lain sebagainya. mmm, Nah, ke penulis itu ya beli buku aslinya gitu. beli buku ori, Nah, beli buku orinya, nggak bajakannya gitu. Karena ditambah juga itu bisa kena pidana dan lain sebagainya kalau ngomongin ke sana. wah Tapi ada regulasinya berarti ada ada terkait pembajakan buku? ada. Kita tiap buka buku halaman satu atau 2-nya pasti ada di situ dilindungi hak cipta bla bla bla. Nah, itu Mmm, bisa dipidanakan kalau misalkan kita ketahuan membajak membajak buku? buku tersebut Oh sama iya, kayak karya-karya yang lain ya gitu, otentik kan itu iya iya iya, punya seseorang. Nah makanya disayangkan buat, teman-teman yang, misalkan beli buku 10 nih, mhm, semuanya bajakan gitu, nggak ada satupun yang orinya. Nah itu kan lebar gitu. Oke misalkan teh ada mahal, misalkan, harganya jauh beda, iya, oke misalkan teh harganya jauh beda. Kita belum bisa nih ngerubah kultur kita beli buku bajakan nih ke yang original. Tapi ya sedikit-sedikit kita coba dari misalkan
dengan budget kita yang sekian, kita Mhm. bisa beli 5 buku, nggak apa-apa beli 3, yang satu mungkin masih bajakan, yang duanya udah original. Jadi sampai di mana dan baca buku original lebih nyaman Iya, betul sebenarnya betul. daripada baca Dari buku. wanginya juga beda Nah, mungkin. dari wanginya, dari cover-nya, dari Iya, keawetannya, betul nggak betul. nggak salah kok kita beli buku yang agak mahal sedikit, Mmm, dah semahal-mahalnya buku juga nggak semahal kuota yang 1 bulan gitu. iya. Tetep aja maksudnya buku itu lebih ramah dan lebih berisi. Cuman ya kadang gitu, kita nggak punya membudayakan itu, nggak punya, jangankan budaya bacanya, budaya belinya jelek misalkan. Iya, Nah itu betul kan betul betul. stimultan, Mmm, udah mah belinya nggak mau, maunya minjem, minjem juga nggak dibalikin misalkan. Ditambah ini beli buku bajakan, udah pas lihat isinya rumek gitu, beki males maca buku. Nah itu problemnya, makanya mmm, mending beli yang yang ori? nyaman, iya beli yang Iya iya ori. iya iya. Terus gini, itu kan yang menjadi problematika dalam dunia, penulisan Penulisan. ya, salah satunya bagi orang-orang yang suka menerbitkan ataupun menulis buku lah, Iya, para penulis. Nah, apa ya, sebelum, kita bedah lagi lebih jauh, ini ada hal yang memang lebih dasar lagi gitu, Kak. Yang pertama berbicara perihal analisis terhadap bangsa ini, mmm, yang katanya bangsa Indonesia itu, eee, secara prestasi ataupun minat literasinya itu sangatlah jauh di bawah gitu, Kak. iya jauh, Katanya dari 65 kalau nggak mhm, salah, 65 atau 66, lupa saya. kurang lebih 65, 66, 65, 66, itu ada di posisi ke 64 gitu, iya, 3 63, terbawah lah heeh, intinya. 3 terbawah lah pokoknya. Nah, itu kan sangat menunjukkan bahwasanya Indonesia ini bangsa Indonesia ini katakanlah masih minim dalam hal literasi dan Sangat berbicara minim, kemajuan dari dunia pendidikan sekalipun mungkin masih jauh gitu iya dibanding negara-negara lain ataupun iya negara-negara tetangga. iya, banyak banyak. Nah, cara meningkatkan minat baca buku misalkan ataupun meningkatkan, dunia literasi khususnya di Indonesia ini seperti apa? Nah, kalau ngulas itu memang, para pegiat literasi juga tricky Mmm, ngejawabnya. Jadi trik itu kadang susah-susah gampang juga sebenarnya. iya, Cuman kalau secara pribadi sih jalan yang dipilih lebih ke preventif aja. mhm, Sebelum kita nyuruh orang lain baca buku, ya kitanya juga baca buku. mmm, Dan kita menunjukkan hasil apa yang telah kita dapatkan dari dari baca baca buku buku itu, itu, gitu. iya, Jadi cara ada meningkatkan minat baca buku misalkan ataupun meningkatkan, dunia literasi khususnya di Indonesia ini seperti apa? nah, kalau ngulas itu memang, para pegiat literasi juga tricky Mmm, ngejawabnya. Jadi trik itu kadang susah-susah gampang juga sebenarnya. iya, Cuman kalau secara pribadi sih jalan yang dipilih lebih ke preventif aja. mhm, Sebelum kita nyuruh orang lain baca buku, ya kitanya juga baca buku. mmm, Dan kita menunjukkan hasil apa yang telah kita dapatkan dari dari baca baca buku buku itu, itu, gitu. iya, Jadi ada perubahan yang signifikan di mana kita sebelum baca dan sudah baca. mhm, Jadi sebelum yang malas baca bukunya tuh edan-edanan, iya, sampai kita sudah mulai baca buku terus-terusan, kan gitu. mmm, Jadi ada progres. Jadi orang lain juga ngelihat, oh ternyata baca buku juga menguntungkan dan baca buku itu positifnya nggak sedikit, iya itu iya, banyak. Minimal ngaruh ke cara pikir kita dan mentalitas kita. Ketika kita itu, apa namanya, mentalnya breakdown gitu, mmm, jatuh, ketika kita sudah punya budaya literasi yang kuat juga, kita bisa lebih stabil gitu, pikiran iya, kita sudah terbiasa untuk mengontrol banyak hal, termasuk ketika tubuh kita tuh mental dan mmm, sebagainya sakit misalkan, kena ada suatu kejadian terus bikin mental kita jatuh, mhm, nah kita nggak tiba-tiba hopeless gitu, nggak tiba-tiba, "Ah saya udah malas bla bla bla." mhm Oke mhm, pikiran itu ada, tapi pikiran itu bisa dikendalikan karena kita terbiasa iya, baca buku, buku apapun itu ya, mau buku itu tingkatannya buku romance, mau buku pemikiran, mhm, buku-buku pengetahuan biasa misalkan buku-buku kampus. buku-buku pemberontakan. Nah, buku-buku pergerakan, pemberontakan itu pasti sangat berpengaruh ke Iya, dalam mentalitas kita. mmm, Nah, ngelihat, apa namanya, fenomenanya itu, ya di saat, apa namanya, kita literasinya jelek, ngaruh ke pendidikan itu pasti. Jadi ada pengibaratan, ada metafor bahwa, Indonesia itu rakyatnya kalau mau baca buku mau baca sesuatu, mmm, tingkatannya cuma baru baca sebatas alamat.
Jadi dia akan otomatis membaca ketika dia mencari alamat. Cuma sebatas itu doang. Selebihnya dia nggak akan baca, gitu, Kak. Jadi ketika mau nanyain alamat, pasti alamatnya jalan bla 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 bla. Nah, pasti dia akan cari, jalan bla 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 mana ya? Ya. Nah, begitu. Jadi, eee, otomatis dari mentalitas bangsa kita itu Mhm. orangnya gitu, Mhm. kebanyakan soal literasi itu baru sebatas itu. Ada yang bilang gitu. Jadi ibarat kita cuma mau baca alamat doang, Iya, selebihnya enggak. Itu makanya kan miris kan? iya, iya. Banyak juga yang memang hanya sebatas membaca judulnya saja, Nah, itu melihat apalagi lebih cover-nya saja. bahaya. Itu lebih bahaya, Bahaya kan gitu. bahaya. Kadang saya pernah dengar salah satu quotes bahwa orang yang berbahaya itu adalah orang yang tidak pernah menyelesaikan satu buku bacaannya, dan ada yang lebih berbahaya, Apa tuh? tahu nggak? Orang yang tidak sama sekali membaca buku. Oh Wah, iya, itu lebih berbahaya itu. Karena banyak orang yang nggak baca buku tapi dia itu so tahu gitu, banyak. banyak itu. Terus, eee, kadang kan saya pernah dengar juga ini quotes dari salah satu tokoh di Warkop DKI itu, nggak tahu, Indro kalau nggak Mhm. salah, eee, "Saya lebih baik diam dan disangka bodoh daripada saya banyak bicara tapi kelihatan bodohnya," kan begitu. Oh, Jadi kan ih gitu, keren. jadi banyak orang sebenarnya bicara, wah ini itu retorikanya keren, tetapi ketika ditanya ditebas hal dasar dia nggak tahu. Oh Oh iya. berarti kelihatan bodohnya kan begitu. Iya iya iya, Ya bener. walaupun bukan berarti membodoh-bodohkan orang, enggak, tetapi dari apa yang ia sampaikan itu kelihatan kan begitu, cara dia menyampaikan ataupun esensi yang dia sampaikan Mhm. itu terukur gitu Iya, loh. bener, banyak banyak sekarang banyak banget, apalagi ditambah sosial media itu makin Mmm, kelihatan orang-orang kalau saya secara pribadi gitu iya, kan, saya punya beberapa bahan bacaan soal retorika, logika, baca omongan orang lain kan mmm, gitu. Ya lumayan rada kelihatan, mau itu pejabat gitu kan, karena saya juga di ranah politik, iya, pemerintahan, jadi sering ngelihat pejabat-pejabat gitu retorikanya gimana, argumentasinya gimana. Itu jadi cukup kelihatan mhm, gitu. mhm. Ada yang, apa namanya, logikanya bengkok gitu, ada yang segala macam. Logika bengkok. Jadi banyak banget, apalagi kalau misalkan di lingkungan, eee, ter Heeh, pertemanan terdekat gitu kan, Mbak, nggak semua juga baca buku gitu, sekalipun teman dekat dan lain sebagainya. Cuman ya pasti tetap didorong minimal dengan, apa namanya, nunjukin bahwa kita tuh baca buku bukan mau pinter mmm, gitu tuh, justru kita tuh baca buku karena kita nggak tahu apa-apa kan gitu kan, iya betul, betul, betul. prinsipnya gitu. Kenapa makin banyak baca buku, karena kita tahu kita banyak nggak tahunya. Iya betul, betul, betul. Makanya kita baca, Sepakat, belajar sepakat. belajar dari orang yang sudah menuliskannya kan Mhm, gitu, belajar dari orang-orang terdahulu yang sudah mengerti soal itu dan kita baca. betul, Enak kan, betul, betul. kita nggak usah berfilsafat di gua buat mengerti sesuatu, kita tinggal baca gitu, cari bukunya baca. Kita mau ngerti psikologi tinggal cari bukunya baca, diskusikan, kan gitu ya. Nah, kebanyakan di kita tuh, apalagi misalkan dengan musim-musimnya sosial media Mmm, gitu, nah kebanyakan yang ketika berargumen atau ketika ngobrol aja, ketika mhm, ngobrol, itu kadang suka jelimet gitu, iya betul, pertama betul. suka jelimet, kedua muter-muter, ketiga nggak jelas isinya mau ke mana gitu. Padahal singkat juga nggak apa-apa, asalkan, eee, obrolannya tuh kena mau ke mana gitu arahnya, kayak gitu sih. Kalau Karl Marx itu kan pernah mengutarakan bahwa, eee, pemik apa, pemikiran itu menentukan realitas gitu, bukan realitas yang menentukan pemikiran. Lebih kepada realitas yang menentukan pikiran. Mmm, Ada juga kalau misalkan Hegel itu menyebutkan bahwa, apa, pikiranlah. pikiranlah yang menentukan realitas kan gitu. Nah kalau misalkan untuk orang-orang yang membaca buku, itu dia akan berangkat daripada alam pikiran yang akan menentukan realitas, Mmm, begitu pula dengan Plato misalkan mhm, yang dengan konsep idealisme. idealismenya kan gitu. Begitupun tadi Audy, menyinggung-nyinggung perihal, apa, kebijaksanaan seseorang gitu Mhm, karena orang yang paling bijaksana itu adalah orang yang tahu atas ketidaktahuannya. mhm, Semakin kita banyak tahu dan semakin kita penasaran ingin lebih tahu lagi. Karena berbicara perihal ilmu pengetahuan, itu kita tidak akan pernah kenyang sama sekali kan begitu, enggak, nggak akan pernah kenyang. Nah, itulah mungkin yang hari ini yang banyak menjadi permasalahan, kalau misalkan pikiran tidak dilaksanakan ataupun tidak diimplementasikan, itu hanya akan menjadi ruang-ruang idealisme saja kan gitu. heeh, Begitupun dengan gerakan gitu, ketika gerakan tanpa dibarengi dengan, apa, referensi ataupun gagasan, ya gerakannya itu mungkin tidak akan, terarah gitu, Terus iya,
bagaimana sih, cara kita atau cara yang ideal katakan, cara yang ideal untuk